Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Sadaqallahul. Baik Bapak Ibu ya, hari ini pekan pertama, berarti kisah-kisah ya Pak Rahmat ya. Ya, hari ini kisah Nabi kita yang pertama, Nabi siapa? Nabi Adam ya. Baik, sebelumnya dibaca dulu Ustadz Adri surat Al-Baqarah halaman 6 ayat 30 sampai 34. 30. Ya, bisa lihat di layar juga ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا Ya, sadaqallahul. Baik Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan kisahkan kisah Nabi Adam ya. Ini penting mengkisahkan Nabi Adam, khususnya perihal akidah ya. Karena ini nanti berkaitan dengan akidah juga ya. Nabi Adam disebut juga sebagai Abul Bashar atau bapaknya dari para manusia, nenek moyang seluruh manusia ya, Abul Bashar. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, itu udah diciptakan makhluk Allah yang lain. Nabi Adam tuh terakhir diciptakan. Pertama Allah ciptakan Aras.
Lalu al-qalam, untuk apa? Untuk mencatat seluruh kejadian. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu Allah udah perintahkan untuk mencatat seluruh kejadian. Ya, makanya Allah ciptakan al-qalam. Lalu Allah ciptakan langit, bumi. Ya, udah ada tuh langit bumi. Lalu Allah ciptakan malaikat. Setelah itu Allah ciptakan jin, ya. Nah, setelah makhluk Allah yang lain diciptakan, barulah Allah ciptakan Adam, ya. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah berkata nih kepada malaikat dan kepada jin, ya. Kepada malaikat Allah berkata, wa id qala rabbuka lil malaikati, ya. Dan ketika berfirman Tuhanmu kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, seorang khalifah, ya. Jadi Nabi Adam, ya, itu sebelum diciptakan Allah udah berbicara dengan malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi kalau seandainya Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu memang udah direncanakan, karena Allah sebelum diciptakan aja udah berbicara dengan malaikat bahwa aku akan menjadikan, ya, seorang khalifah di muka bumi, ya. Cuman, ya, untuk menurunkannya Allah mencari sebab, ya. Sebabnya ketika Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang, sehingga itulah menjadi sebab untuk diturunkannya Nabi Adam. Makanya kan Nabi Musa sempat komplain, ya, sama Nabi Adam, wahai Adam, engkaulah yang menjadikan manusia tinggal di bumi, gitu. Lalu kata Adam, kalau aku diturunkan di bumi itu memang udah ditetapkan, udah takdir. Tapi kalau aku mendekati pohon itu memang kesalahanku. Jadi udah ditetapkan memang, ya. Nah, jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, itu udah diciptakan dulu malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, kalau jin diciptakan dari nyalanya api, ya. Nah, jadi setelah dikatakan kepada malaikat, ya, lalu malaikat berkata, qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha, ya, apakah engkau akan menjadikannya di bumi ini orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan membuat pertumpahan darah, ya. Jadi malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan manusia di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah? Lalu malaikat berkata, wa nahnu nusabihu bihamdika, dan sedangkan kami ini udah bertasbih dan memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Artinya, apakah enggak cukup dengan kami udah beribadah, ya, menyembah, memuji, mensucikan, gitu. Qala, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, ya. Jadi malaikat ini bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan membuat pertumpahan darah? Sekarang yang jadi pertanyaan, malaikat ini tahu bahwa manusia itu berbuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah itu dari mana? Iya. Jadi ada 4 pendapat nih ulama. Yang pertama, ya, itu ilham dari Allah, ya. Jadi malaikat mendapatkan ilham bahwa manusia itu berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Yang kedua, ya, itu Allah sudah mengabarkan sebelumnya kepada malaikat, meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Karena dalam
konteks di ayat ini ya, ayat 30 itu seakan-akan Allah mengabarkan, karena malaikat udah tahu gitu. Artinya udah dikabarkan sebelumnya, cuman tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Cuman konteksnya bahwa Allah ini mengabarkan, apakah engkau akan membuat menjadikan manusia membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ya, malaikat sudah tahu, seakan-akan udah pernah dikabarkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, pendapat ulama bahwa malaikat ini mengkiaskan manusia dengan jin. Ya, karena sebelum manusia diciptakan, jin ini udah menempati bumi ya, dan berkuasa di bumi ini. Jin juga, jin ini berbuat kerusakan, bertengkar, saling membunuh ya, berbuat maksiat ya. Makanya dikiaskan dengan jin ya. Jin aja di muka bumi berbuat kerusakan ya, manusia jangan-jangan berbuat kerusakan gitu, dikiaskan. Yang keempat ya, itu malaikat mahfum mukhalafah, artinya malaikat sudah tahu bahwa manusia itu punya hawa nafsu ya, sehingga bisa membangkang ya, dan ada kemungkinan untuk berbuat maksiat gitu ya. Jadi karena manusia punya hawa nafsu, itu berpeluang untuk berbuat maksiat. Kalau malaikat kan nggak pernah membangkang karena nggak punya hawa nafsu ya. Nah, kalau manusia ada hawa nafsu ya, itu dari ulama yang mengatakan bahwa malaikat ini tahu bahwa manusia ini akan berbuat kerusakan ya, dan akan membuat pertumpahan darah. Lalu Allah mengatakan, qala ya, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Jadi dalam perkataan ini seperti ada yang dirahasiakan oleh Allah ya, bahwa di samping manusia berbuat kerusakan dan pertumpahan darah ya, manusia itu juga ada berbuat kebaikan ya, seperti nanti akan adanya para anbiya, orang-orang soleh ya, dan solihah, ada para mujahid, para dermawan ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah, tapi juga banyak orang-orang yang baik ya, yang membela dan memperjuangkan agama Allah. Makanya Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui ya. Yang diketahui cuman berbuat kerusakan aja, tapi banyak juga manusia yang berbuat kebaikan ya. Ya contohnya hari ini banyak yang ikut pengajian ya. Ya itu yang enggak diketahui oleh malaikat dan hanya Allah yang tahu gitu. Ya. Ya, lalu setelah kejadian itu Allah menciptakan Nabi Adam ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah dan dari air ya. Itu ada di surat Ali Imran ayat 59 ya. Surat Ali Imran ayat 59, mau dicari di sini. Susah nyarinya ya. Udah nggak usah ada ya. Jadi dikatakan bahwa seperti penciptaan Nabi Isa ya, itu Allah menciptakan Nabi Adam. Artinya Allah menciptakan Nabi Isa kan tanpa bapak ya. Allah juga menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Berarti lebih hebat penciptaannya, tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa pakai ibu saja tanpa bapak ya. Dan dikatakan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah mintin, tanah yang basah ya. Ya, itu penciptaan Nabi Adam ya, dari tanah, juga dari air.
itu ada di surat Al-Furqan ayat 54, surat 25 ya. Dialah yang menjadikan manusia dari air, yang menciptakan manusia dari air. Surat Al-Furqan ayat 54 ya. Jadi Allah ini menciptakan Nabi Adam diambil dari tiga macam tanah. Ada tanah merah, tanah putih, tanah hitam ya. Makanya nanti keturunannya Adam berwarna-warni tuh. Ada yang kulitnya warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang sawo matang ya. Juga dibuat dari tanah yang lembut dan tanah yang keras. Makanya sifatnya nanti ada yang lembut, ada yang keras itu ya. Nah, Nabi Adam ini diciptakan dari tiga tanah yang bermacam-macam, diambil dari adimi art. Adimi art itu adalah permukaan tanah atau dataran tanah ya. Makanya Nabi Adam disebut Adam diambil dari kata adim. Adim artinya dataran atau permukaan. Jadi adimi art adalah dataran tanah. Nah, Adam dipanggil Adam dari kata adim, adimi art, dataran ya. Ya. Jadi sebenarnya ya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya itu banyak penciptaan manusia. Nah, ini makanya perlunya ditadabur. Kalau enggak ditadabur ya nanti orang yang awam atau orang yang non muslim ini akan menentang loh, kok ayat Al-Qur'an bertentangan ayat satu dengan yang lain ya. Seperti dikatakan bahwa manusia diciptakan dari turab, min turab, debu ya. Nah, ini ada di surat Ar-Rum ayat 20 ya. Jadi bahwa dikatakan manusia diciptakan dari debu atau min turab ya, dari debu. Lalu ada yang mengatakan di Al-Qur'an dikatakan manusia diciptakan dari mintin, tanah yang basah. Ini ada di surat Al-An'am ayat 2 ya. Lalu yang ketiga, manusia diciptakan dari solsolin hamaim masnun ya. Jadi solsolin itu tanah kering, hamaim masnun lumpur hitam yang bau. Ini ada di surat Al-Hijr ayat 26 ya. Ada juga dari solsolin kalfahor ya, tanah yang kering seperti tembikar kalfahor ya. Ada juga yang mengatakan manusia diciptakan dari nutfah ya, setetes air mani. Itu ada di surat An-Nahl ayat 4. Ada juga dikatakan dari air yang memancar, mima'in dafik, air yang memancar. Ini ada di surat At-Tariq ayat 6. Ada juga dikatakan dari air yang hina, mima'in mahin ya, air yang hina itu di As-Sajadah ayat 8 ya. Ada juga dikatakan dari air mani yang bercampur, nutfatin amsats ya, itu di surat Al-Insan ayat 2. Nah, ini kalau nggak ditadabur loh, kok manusia diciptakan beda-beda gitu. Ini bertentangan apa? Ada yang dari turab, dari tin, ada juga dari darah, segumpal darah, al-alaq ya. Ada juga dari segumpal daging, mudgotan ya. Nah, itu enggak ada yang bertentangan, tapi justru saling berhubungan atau berkaitan. Nah, di sini Allah menciptakan dua kali proses. Yang pertama menciptakan Nabi Adam. Beda menciptakan Nabi Adam dengan menciptakan keturunannya Nabi Adam ya. Jadi penciptaan kita sebagai keturunan Nabi Adam itu beda dengan penciptaan Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam pertama diciptakan dari turab, dari debu ya. Lalu debu itu dikasih air sama Allah. Jadi basah tuh, kayak apa? Kayak mintin, tanah yang basah. Nah, itu dibentuk deh tuh sama Allah. Lalu setelah dibentuk didiamkan ya menjadi hitam seperti lumpur hitam yang kering dan bau. Nah, setelah didiamkan lalu Allah jemur ya, itu sampai keras ya, solsolin kalfahor. Jadi
tanahnya kering seperti tembikar, kalau dipukul bunyi tung 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 gitu. Ya, itu proses Nabi Adam itu. Lalu setelah keras ya seperti tembikar, lalu Allah masukkanlah daging, tulang, sendi-sendi ya, semuanya Allah bentuk, tangan, kaki semua, lalu Allah tiupkan ruh ya. Nah, terus tanda-tanda kehidupan Nabi Adam apa yang pertama? Bersin. Jadi ketika Nabi Adam tanda-tanda hidup ya, itu bersin, hacim, nah, udah hidup deh. Ya, jadi itu penciptaan Nabi Adam. Nah, kalau penciptaan manusia ya turunannya seperti kita beda. Jadi kalau kita diciptakan dari nutfah, setetes air mani ya. Meskipun yang dipancarkan banyak tapi cuma setetes yang jadi ya, cuma satu atau dua kalau kembar ya. Jadi cuma setetes, makanya disebut nutfah, setetes air mani ya. Lalu bercampur dengan ovum, dipancarkan dulu ya, mimain dafik ya. Jadi laki-laki memancarkan nutfah ke ovum wanita ya, lalu bercampur nutfatin amsat ya. Jadi air mani itu bercampur dengan ovum ya, maka menjadi al-alaq ya. Dalam 40 hari itu menjadi al-alaq, lalu 40 hari kemudian menjadi mudghotan, jadi daging ya. Lalu Allah 40 hari kemudian Allah bentuk itu ya, maka disitulah Allah tiupkan ruh ya. Itu 4 bulan berarti 40 hari 40 hari 40 hari ya. Nah, itu penciptaannya beda ya. Kalau enggak ditadabur, wah ini kok bertentangan banget ini. Ada yang dari turab, dari tin, ada yang dari nutfah, al-alaq ya. Nah, itu jadi beda prosesnya. Allah itu menciptakan manusia sebenarnya ada 4 macam ya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu ya, Nabi Adam. Lalu menciptakan manusia tanpa ibu, siapa? Hawa. Hawa diciptakan tanpa ibu, itu dari tulang rusuk Adam itu. Lalu Allah ciptakan manusia tanpa bapak, siapa? Nabi Isa. Nah, kita diciptakan dengan bapak dan ibu. Ya, prosesnya dengan, makanya kalau ada wanita yang ngaku-ngaku ini hamil sendiri, udah nggak ada zaman sekarang hamil sendiri. Kalau ada Maryam iya. Ya, jadi seperti itulah proses penciptaan Nabi Adam ya. Nabi Adam diciptakan Allah tahun berapa ya? Ada ulama yang mengatakan sekitar kurang lebih 5.800-an ya sebelum Masehi sampai 4.900 Masehi ya. Ya kurang lebih kalau sekarang tahun 2025 ya udah 8.000 tahun berarti ya. Itu menurut ulama. Dan makamnya Nabi Adam pun ya nggak ada yang mengetahui, Rasulullah pun nggak ada yang, dan kita pun nggak perlu mengetahui. Yang penting kisahnya ini, manfaat dari kisahnya ini ya. Lalu setelah Nabi Adam diciptakan ya, Allah menciptakan Hawa ya. Sekarang saya mau tanya nih, Allah menciptakan Hawa sebelum Nabi Adam di surga apa setelah di surga? Setelah di surga. Ada yang lain? Sebelum ya. Jadi yang benar adalah sebelum di surga. Jadi ketika Adam ya diciptakan, sebelum ditaruh di surga atau dikirim ke surga, Allah menciptakan Hawa. Di sini dikatakan Allah menciptakan Hawa dari Adam ya. Tidak disebutkan dari bagian yang mana, tapi di hadis mengatakan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang paling bengkok. Hawa diciptakan untuk apa? Untuk hati sedangkan surga diciptakan untuk badan ya. Jadi
dengan diciptakannya Hawa maka akan ada ketenangan hati bagi Adam ya. Kalau untuk badan ya fisik, makan, minum ya, semua kenikmatan badan fisik itu ada di surga semuanya. Tapi untuk kenikmatan hati itu hanya ada pada Hawa ya. Jadi ada ketenangan di situ ya. Makanya nih bapak-bapak yang kalau di rumahnya dia betah bersama istrinya ya, itu berarti bahagia itu bapak-bapak itu. Hidupnya ada ketenangan. Tapi kalau seandainya ya di rumah nggak betah, maunya keluyuran aja, main nongkrong sama temen-temennya, main catur, main gaple, wah berarti kurang bahagia itu, nggak ada ketenangan dalam hatinya ya. Karena Allah menciptakan Hawa ini untuk ketenangan hati buat Nabi Adam ya. Jadi wanita itu diciptakan untuk ketenangan ya. Makanya ini yang bentar lagi ini ya mau merit kita ada ketenangan nanti ya, bisa curhat ya sama istri ya. Ngobrol ya. Ya. Kenapa? Yang nggak tenang berarti nggak ada kebahagiaan, berarti ada istri tapi nggak betah gitu misalnya, itu nggak ada kebahagiaannya. Karena tujuannya diciptakan Hawa untuk ketenangan hati ya. Sedangkan surga itu untuk badan ya, semua fasilitas kenikmatan badan itu ada pada surga, tapi kalau hati hanya pada wanita. Nah, Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok kalau menurut hadis ya. Nah, ini ulama menafsirkan yang dimaksud tulang rusuk yang bengkok itu lisannya ya. Jadi nggak bisa dipaksa untuk diluruskan, kalau diluruskan patah ya. Nah, ini yang ulama menafsirkan ususnya lisannya. Jadi wanita itu ya lisannya selalu ingat dengan kejadian atau kesalahan suami. Kalau misalnya suami ini udah berbuat baik bertahun-tahun, lalu ada kesalahan satu aja, itu diingat terus tuh. Nggak lupa tuh. Makanya wanita ini ingetannya paling kuat deh. Kalau ada kesalahan suami satu aja, itu akan diingat terus kesalahannya deh. Ya. Makanya ya Rasulullah mengatakan ya kepada wanita nih, bersedekahlah engkau gitu, karena engkau selalu lupa dengan kebaikan suami dan selalu mengeluh dalam kehidupan. Ini Rasulullah yang mengatakan. Ya, selalu lupa dengan kebaikan suami dan mengeluh dalam kehidupan. Nah, makanya sebagai suami harus maklum atau memahami ya bahwa ya wanita ya seperti itu. Jadi harus dipahami ya, bahwa ya yang namanya tulang bengkok kalau dilurusin bisa patah. Ya kalau misal dinasihatin lalu berbuat lagi, diulangin lagi, jangan bosan, diulang-ulang lagi, sampaikan ya. Karena apa? Karena wanita ini lebih menggunakan perasaan dibanding nalar ya. Jadi emosionalnya lebih didominasi ya daripada logikanya ya. Jadi lebih menggunakan perasaan daripada nalarnya. Meskipun wanita itu S3 atau profesor, tapi tetap aja kalau di rumah dia lebih banyak menggunakan perasaan daripada nalar ya. Makanya kan tuh perempuan tidak dianjurkan untuk ikut ke makam ya, karena nanti lebih banyak perasaannya, nangis kejer aja depan kubur ya. Itu kan nggak boleh, dilarang ya. Nah, jadi seperti itu ya, harus dipahami ya. Dan juga satu hal ya, wanita ini ya jangan mengatakan kepada suami ya ketika ada salah sekali aja udah dibilang nggak pernah berbuat baik, nggak pernah memberi perhatian, nggak peduli ya. Dia pedulinya sama orang tuanya saja ya, sedangkan nama dia enggak. Padahal suami itu berjuang banting tulang untuk anak dan istri ya, bahkan untuk mertuanya. Tapi ketika kesalahan sekali
itu udah diungkit-ungkit, nggak pernah perhatian, nggak peduli. Nah itulah yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka. Karena apa? Nggak bersyukur dengan kebaikan suami yang banyak ya, yang sekali aja ya baru yang diungkit-ungkit ya. Makanya jangan sampai ya kufur nikmat ya. Ketika suami banyak memberikan nikmat ya, itu nggak bersyukur, bahkan ketika ada kesalahan sekali itu yang diingat-ingat terus ya sama istri ya. Nah itu makanya ya Allah mengingatkan jangan sampai kufur nikmat ya. Itu yang menyebabkan nanti wanita banyak masuk dosa, masuk neraka ya. Nah sebelum Allah menciptakan Hawa ya, Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Jadi ketika Adam diciptakan, sebelum diciptakan Hawa, Allah perintahkan untuk bersujud malaikat dan jin. Nah, di antara jin itu kan ada iblis ya. Itu untuk bersujud kepada Adam. Sekarang apa keistimewaan dari Adam sampai malaikat jin yang makhluk duluan diciptakan itu disuruh sujud ya. Itu kan ibaratnya seniornya ya. Nah seniornya aja disuruh sujud sama Adam ya. Apa keistimewaannya ya. Jadi ulama menafsirkan ada 4 keistimewaan Nabi Adam. Yang pertama, Adam ya manusia yang pertama diciptakan baik di surga maupun di bumi ya. Nanti kan di surga terus diturunkan ke bumi. Itu manusia pertama. Itu keistimewaannya ya. Yang kedua ya, Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah ya. Ya. Yang ketiga keistimewaannya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama sesuatu, semuanya nama-nama Allah ajarkan ya. Yang keempat ya keistimewaan Nabi Adam itu malaikat dan jin disuruh bersujud kepada Adam meskipun dia lebih senior duluan ya diciptakannya, tapi disuruh sujud ya. Itu keistimewaannya. Jadi yang pertama ya bahwa Adam sebagai manusia yang pertama, ini keistimewaannya. Jadi Allah menciptakan Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kan satu hasta dari siku ke jari tangan ya, berarti setengah meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter ya. Tingginya Adam 30 meter semana tuh. Pohon kelapa masih kalah ya, nggak nyampe 30 ya. Hah? Oh gitu ya, 30 meter tinggi. Jadi kalau misalkan ada, misalnya zaman dulu nih ada dinosaurus tingginya 4 meter gitu. Bagi Adam nih dino kayak kucing aja kecil gitu. 4 meter dianggap kecil itu. Karena tingginya 30 meter, bayangin ya. Lalu setelah diciptakan Adam ya, kesini menyusut manusia, menyusut terus sampai akhirnya ukuran yang sekarang nih. 150, 160, 170 rata-rata gitu ya. Nah itu menyusut ya. Adam juga diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tampan ya. Lalu kesini menyusut. Ya. Jadi Rasulullah ketika Mi'raj ya itu bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kan tampan tuh. Lalu setelah Nabi Muhammad turun ya dari Mi'raj ke Mekah, dia cerita sama sahabatnya bahwa Nabi Yusuf itu setengah ketampanannya. Nah, ulama menafsirkan bahwa Nabi Yusuf ini setengah ketampanannya daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tampan banget ya. Itu setengahnya diambil Nabi Yusuf, sisanya buat kita semua dong. Ya, jadi dari Nabi Adam yang tinggi besar terus tampan
Nah lalu menyusut ya, sampai tingginya 160 ya, ketampanan juga mulai menyusut ya. Alhamdulillah menyusutnya juga masih ganteng ya. Coba kita lihat ya bapak-bapak ya, luar biasa ditampar ya Fasil ya. Ya itu ya. Jadi yang pertama keistimewaannya Adam diciptakan sebagai manusia yang pertama. Yang kedua ya Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah ya. Itu keistimewaannya Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. Jadi Allah menciptakan makhluk ya itu yang langsung dengan tangannya itu ada 4. Yang pertama Allah ciptakan al-ars ya, al-ars ya, itu dengan tangan Allah langsung. Yang kedua Allah ciptakan al-qalam, itu juga dengan tangan Allah langsung, pena itu ya, untuk menulis semua kejadian. Yang ketiga Allah ciptakan Adam ya, itu dengan tangan Allah langsung. Yang keempat Jannatu Aden ya, surga yang abadi, itu surga Allah yang menciptakan langsung dengan tangannya ya. Nah inilah yang menjadi dalil ya, Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam, karena Adam istimewanya diciptakan langsung oleh tangan Allah. Makanya menjadi dalil bahwa Nabi Adam ini spesial ya, spesial diciptakan oleh tangan Allah langsung ya. Makanya ketika iblis enggan ya, disuruh bersujud dia enggan, Allah kan menegur ya, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri ya. Jadi lebih istimewa, lebih spesial karena Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Lalu yang ketiga keistimewaannya ya, Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama ya. Nama apa saja ya. Nah ini di sini dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha ya, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Summa aradohum ya, kemudian suruh menyebutkan mereka alal malaikati, kepada malaikat ya. Lalu faqala ambiuni, maka berkata nih, berfirman, sebutkanlah kepadaku, kepada asma'i haula'i ya, nama-nama mereka semua, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Jadi ketika Adam udah diajarkan suruh sebutkan kepada malaikat, terus malaikat suruh sebutkan, malaikat nggak bisa, jin juga nggak bisa, diem deh ya. Itulah kelebihannya Nabi Adam ya, diberi ilmu ya. Nah ilmu ini juga hikmahnya yang menjadikan mulia manusia. Jadi Adam dimuliakan oleh Allah karena Adam ini lebih tinggi ilmunya dibanding malaikat dan jin. Inilah yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk yang lain karena ilmu. Makanya kalau orang yang berilmu ya, itu di dunia juga dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya oleh Allah, oleh manusia juga dimuliakan ya. Ini Allah mengajarkan ya Adam semua nama-nama, artinya Allah memberikan ilmu. Bagi Allah itu mudah ya, memberikan ilmu kepada Adam. Ibaratnya kayak masukkan data ke laptop, tinggal masukin aja flash disk ya, copy paste, masuk tuh semua data ke laptop. Begitu juga ya, Allah memasukkan nama-nama ya, untuk disebutkan nama Adam, tinggal masukin aja chip itu ke otaknya Adam, udah semuanya disebutin sama Adam gitu ya. Makanya manusia itu pinter tuh ngasih nama nih, karena nenek moyang kita dulu pinter nyebutin nama-nama. Sampai sekarang manusia jago nyebut ciptain nama-nama ya. Coba makanan, ada yang namanya cilor, aci telur, ada yang namanya cilok, aci dicolok, ada yang namanya sempol, ada yang namanya hunlor, bihun telur. Wah, namanya aneh-aneh ini. Ya, karena nenek moyang kita pinter ngasih nama, makanya sampai sekarang manusia banyak pinter-pinter ngasih nama gitu. Ya, masalah ya.
Kenapa? Nah, itu jadi Allah mengajarkan nama-nama ketika Allah memerintahkan malaikat ya, suruh sebutin. Faqala ambiuni, coba sebutkan kepadaku bi asma'i haula'i, nama-nama semua mereka in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Maka malaikat dan jin diem, enggak bisa ngomong. Qalu, maka malaikat berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami illa kecuali ma alam tanah, apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, di sini juga pelajaran ya, bahwa malaikat ini ya enggak sombong dan apa adanya ya, aku enggak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami ya. Ini juga sebagai pelajaran ya, kita jangan sombong ketika kita punya ilmu ya, merasa wah ini paling pintar, paling hebat, karena semua ilmu itu dari Allah ya. Biarpun kita rajin belajar, kalau Allah nggak kasih ilmu susah tuh masuk tuh, udah baca berulang-ulang kok nggak masuk ya. Jadi semua ilmu dari Allah ya, seperti malaikat aja nggak sombong ya, dia maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi semua ilmu itu dari Allah ya, jangan kita merasa paling hebat, paling pinter ya. Kalau Allah nggak kasih izinkan, nggak akan kita punya ilmu, tapi karena Allah mengizinkan ya, makanya kita bisa berilmu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana ya. Jadi Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu Allah berkata di sini, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asmaihim, coba sebutkan kepada mereka tuh nama-nama. Adam sebutin tuh nama-namanya. Yang ini namanya matahari, yang ini bulan ditunjuk tuh, yang ini bumi. Adam semua sebutin nama-nama ya. Fala ma'amba'ahum, maka ketika disebutin nama mereka bi asmaihim, nama mereka, qala, Allah berfirman, alam aku lakum ya, apakah tidak aku katakan, bukankah aku udah katakan, maksudnya gitu, lakum kepada kalian, ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang gaib di langit maupun di bumi ya. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ya. Artinya apa? Malaikat itu ya, meskipun menurut kita makhluk yang gaib ya, malaikat kan makhluk gaib ya, tapi ketika ada hal-hal yang gaib di langit maupun di bumi, malaikat nggak tahu. Ya, hanya Allah lah yang tahu ya, hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Jadi malaikat itu makhluk gaib, tapi kalau ada hal yang gaib nggak tahu ya. Kayak kapan manusia mati, itu hanya Allah yang tahu. Paling manusia nanti dikasih setahun ya, sekali nih pada Lailatul Qadar itu diturunkan takdir manusia selama setahun ke depan. Nah, kalau emang jadwal mati baru tahu dia itu. Kalau nggak tahu dia. Ya. Jadi malaikat tidak tahu yang gaib ya, meskipun dia makhluk yang gaib ya. Lalu wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan ya. Ini menandakan bahwa Allah ya mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis. Iblis itu hasad ya. Jadi Allah mengetahui apa yang ditampakkan, yaitu ibadahnya, semua perbuatan Allah tahu, dan apa yang disembunyikan di dalam hatinya, sampai Allah tahu bahwa iblis itu hasad. Dan Allah tahu nanti semua hati manusia, apakah ikhlas, apakah enggak, itu semua Allah mengetahui, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, baik di langit maupun di bumi.